Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Manda Putri dengan NIM 2802614583. Saya merupakan mahasiswi program studi akuntansi yang mengikuti kelas karakter building Pancasila di kelas DFFA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang saya telah laksanakan bersama teman-teman kelompok saya dengan judul Pengaruh Digitalisasi Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia dalam mendukung tujuan SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas. Daftar isi yang akan saya bawakan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan di lapangan, yang keempat solusi yang ditawarkan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir refleksi pribadi. Latar belakang dalam topik ini yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk di sektor pendidikan. Dengan adanya TIK, mendorong perubahan cara belajar, mengajar, dan mengelola administrasi pendidikan. Selanjutnya, digitalisasi pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas serta akses pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan belajar, mengajar, evaluasi, dan administrasi sekolah. Proses ini menciptakan efisiensi sekaligus membuka peluang belajar yang lebih fleksibel dan adaptif. Lalu, transformasi digital dalam pendidikan terjadi di belahan dunia. Beberapa negara, termasuk Indonesia, sebagai negara berkembang, munculnya kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan perkembangan digital. Pada saat pandemi COVID-19 menjadi katalis utama yang mempercepat adopsi pembelajaran daring di berbagai jenjang pendidikan. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang dipaksa beralih ke model pembelajaran jarak jauh secara masif. Lalu, adapun manfaat digitalisasi pendidikan yang telah diakui secara global, antara lain memperluas akses pendidikan ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, meningkatkan fleksibilitas waktu dan tempat dalam proses belajar, mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan personal sesuai kebutuhan siswa. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap transformasi ini melalui program seperti yang ke satu, Platform Merdeka Mengajar, sebagai sarana pengembangan guru berbasis digital. Yang kedua, program digitalisasi sekolah untuk mendukung infrastruktur teknologi di lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya, dari latar belakang tersebut, ada rumusan masalah yang dibahas. Yang pertama, bagaimana kondisi penerapan digitalisasi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal pemerataan akses dan infrastruktur. Yang kedua, apa saja manfaat dan dampak positif dari digitalisasi terhadap efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, apa risiko yang mungkin timbul terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, bagaimana peran serta kesiapan orang tua dalam mendampingi anak dalam pembelajaran daring, terutama terkait literasi digital. Dan yang terakhir, bagaimana integrasi nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam sistem pendidikan digital untuk membentuk karakter peserta didik secara utuh. Hasil temuan saya bersama teman-teman dari berbagai narasumber seperti guru dan orang tua siswa. Yang pertama, ditemukan ketimpangan akses digital. Akses pendidikan digital belum merata, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan digital yang harus segera diatasi, khususnya terkait target SDGs 4.5 tentang kesetaraan akses pendidikan. Selanjutnya ada dampak positif digitalisasi, yaitu teknologi memberikan dampak positif yang ke satu, kemandirian belajar meningkat, yang kedua, fleksibilitas dalam mengakses materi kapan saja dan di mana saja, yang ketiga, interaksi belajar lebih bervariasi, tidak hanya satu arah. Temuan yang selanjutnya yaitu adanya risiko terhadap aspek humanis. Jika tidak digunakan secara bijak, teknologi dapat menurunkan kualitas interaksi sosial antara siswa,
dan menyebabkan kecenderungan menyendiri dan ketergantungan terhadap teknologi. Lalu, peran orang tua dalam pembelajaran daring sangat penting untuk melindungi anak belajar dari rumah. Namun, tidak semua orang tua memiliki pemahaman digital yang cukup, keterampilan teknologi untuk mendukung proses belajar anak. Temuan selanjutnya yaitu relevansi dengan nilai-nilai di Pancasila. Nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan keadilan sosial perlu diintegrasikan dalam pembelajaran digital. Tujuannya agar teknologi tetap menjadi sarana pembentukan karakter, bukan sekedar alat belajar. Dan yang terakhir, kesiapan guru dalam pembelajaran digital. Sebagian guru masih mengalami kendala dalam menguasai platform digital dan metode daring yang efektif. Hal ini diperlukan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan kompetensi pedagogi digital mereka terjaga dan berkembang. Adapun solusi yang dirumuskan dari hasil temuan tersebut yaitu penguatan literasi digital, mengadakan pelatihan rutin dan pendampingan teknis untuk yang pertama guru agar mampu merancang pembelajaran digital yang efektif dan interaktif. Yang kedua siswa agar memahami etika dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga orang tua agar lebih siap mendampingi anak belajar di rumah dengan perangkat digital. Lalu, solusi yang kedua yaitu pemerataan akses teknologi dan internet, mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan sekolah untuk menyediakan akses internet yang stabil di wilayah 3T. Yang selanjutnya memberikan bantuan perangkat belajar digital bagi siswa yang membutuhkan. Selanjutnya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum digital. Menyusun kurikulum digital yang tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, moral, dan karakter seperti gotong royong, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Lalu memasukkan konten pembelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan nyata dan nilai luhur bangsa. Selanjutnya yang dapat dikerjakan sebagai solusi yaitu penerapan teknologi yang humanis, mendorong penggunaan teknologi untuk memfasilitasi empati dan kolaborasi, bukan hanya sebagai media belajar. Yang kedua, membangun interaksi sosial yang sehat di ruang kelas, virtual, dan fisik. Selanjutnya, diperlukan peningkatan peran orang tua dalam pendidikan digital, yaitu memberikan edukasi digital parenting bagi orang tua agar lebih memahami bagaimana peran mereka dalam membentuk karakter anak di era digital, lalu memahami risiko dan tantangan di dunia digital termasuk keseimbangan screen time. Yang selanjutnya, peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran daring. Penyediakan pelatihan intensif dan platform berbagai praktik baik untuk meningkatkan kompetensi pedagogi digital atau membantu guru menciptakan strategi pembelajaran yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan dan teknologi. Kesimpulan dari proyek ini yaitu digitalisasi telah menjadi bagian dalam transformasi sistem pendidikan di Indonesia. Teknologi membuka peluang dalam memperluas akses belajar, meningkatkan fleksibilitas, dan mendorong pembelajaran yang lebih interaktif. Namun, proyek ini juga menunjukkan bahwa tantangan serius masih dihadapi, seperti kesenjangan infrastruktur, literasi digital yang belum merata, serta risiko hilangnya nilai-nilai kemanusiaan jika teknologi tidak digunakan secara bijak. Hal ini menegaskan perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam memastikan digitalisasi berjalan inklusif dan merata. Lebih dari sekedar adaptasi teknologi, digitalisasi pendidikan harus menjadi sarana untuk membentuk pribadi yang utuh, cakap secara digital, kuat dalam karakter, serta sadar akan nilai-nilai Pancasila. Nilai gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum digital.
Dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, digitalisasi bukan hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun masa depan pendidikan di Indonesia yang lebih adil, bermakna, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, refleksi pribadi. Melalui proyek ini, saya menyadari bahwa digitalisasi pendidikan bukan sekedar perubahan teknis, tetapi juga perubahan cara berpikir dalam proses belajar mengajar. Dari latar belakang hingga hasil observasi di lapangan, saya melihat secara langsung bagaimana teknologi mampu membuka akses pendidikan, namun juga menghadirkan tantangan yang kompleks, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun aspek nilai. Rumusan masalah yang kami angkat membuka mata saya bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai luhur, terutama dalam membentuk karakter peserta didik. Saat menggali solusi yang didiskusikan, kami mendiskusikan integrasi nilai Pancasila ke dalam kurikulum digital. Saya belajar pentingnya kolaborasi, empati, serta tanggung jawab sebagai warga bangsa. Pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan saya tentang pentingnya literasi digital, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang seimbang antara kecakapan teknologi dan ketangguhan moral. Saya merasa proyek ini membekali saya tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dengan kesadaran bahwa masa depan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kita memilih untuk memanusiakan teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.